Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Bagi Bapak Saudara yang bisa open cam, ya silahkan ya, supaya kami bisa melihat ekspresi daripada Bapak Ibu Saudara semuanya ketika firman itu disampaikan. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini ya, setelah kita belajar tentang hakikat roh, tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang alam roh dan alam materi, ya. Alam roh dan alam materi. Nah, saudara, selama ini kita hanya mengenal tentang alam materi, ya, di mana ada banyak materi di sekitar kita dengan segala macam aneka ragamnya, ya. Kalau Anda disuruh menghitung, ya, jumlah ragam daripada materi-materi yang ada di alam materi ini, ya, mungkin Anda kesulitan, ya, terlalu banyak, ya. Namun saudara, ya, ada materi juga yang di alam roh, dalam bentuk roh, ya. Jadi semua yang ada di dalam alam materi ini bentuknya sudah menjadi benda atau materi, saudara, ya, sudah membaku, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dinikmati, bisa dipindah-pindahkan dan sebagainya. Ya. Nah, di alam roh sebenarnya saudara, kalau kita belajar nanti, ya, bahwa alam roh itu sebenarnya lebih kompleks dibanding dengan alam materi ini. Kenapa? Karena alam materi itu hanya bagian dari alam roh, ya. Yang namanya bumi, ya, kalau Anda belajar, ya, di sekolah dulu, bumi itu hanya salah satu planet, bukan? Nah, di bawah tata surya itu planet-planet yang bisa dideteksi saja. Tapi di atasnya langit, ya, itu masih ada langit, kata orang kuno, ya. Nah, di atas langit itulah yang jarang kita bisa pahami. Ternyata di sana ada juga materi-materi yang sebenarnya itu kadang-kadang juga ada kait-mengait atau sangkut pautnya dengan kita juga, ya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu untuk belajar akan adanya alam roh dan akan alam materi itu, ya. Satu prinsip dasar yang harus kita pegang dulu, ya. Sebagai orang rohani, kita punya satu prinsip bahwa alam roh itu lebih nyata dari alam materi, ya. Alam roh lebih real dari alam materi. Mungkin istilah, ya, atau statement ini bagi Bapak Ibu Saudara mungkin sedikit mengejutkan, ya. Pak, selama ini yang saya pahami, alam nyata, ya, alam materi itu lebih nyata daripada alam roh, Pak. Bagaimana Bapak bisa bilang bahwa alam roh itu lebih nyata dari alam materi, ya? Kenapa pemikiran seperti ini bahwa alam materi itu Anda anggap sebagai alam yang lebih real, lebih nyata daripada alam roh, ya? Pasti ada sebab musababnya, ya. Coba kita lihat, perhatikan dalam materi pelajaran kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan berada di bawah kutuk, manusia itu terikat dengan bumi yang harus dipelihara agar manusia beroleh makanan dari bumi. Ya, perhatikan sekali lagi. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan berada di bawah kutuk, manusia itu sekarang terikat dengan bumi, ya. Jadi karena jatuh dalam dosa, berada di bawah kutuk, manusia itu sekarang terikat dengan bumi yang harus dipelihara. Dan agar manusia beroleh makanan dari bumi ini, mereka harus menyadari semua hal-hal yang ada di dalam alam materi ini. Nah, seharusnya kesadarannya sebagai makhluk rohani, ya, kesadarannya sebagai makhluk rohani makin lenyap, saudara. Kesadaran akan alam roh itu pudar dan manusia sekarang menjadi
materialistis, ya. Manusia menjadi materialistis, sehingga akibatnya manusia menganggap alam materi itu lebih real, alam materi itu lebih nyata daripada alam roh. Sebaliknya, melalui firman-Nya, kita sekarang tahu bahwa alam roh sebenarnya lebih real dari alam materi. Kebiasaan berpikir kita harus dibalik sekarang. Yang di alam roh itu lebih real. Amin. Karena yang di alam materi ini hanya bayangan dari yang ada di alam roh saja. Amin. Oke, ya. Malam hari ini saya harap ketika kita sudah belajar tentang alam roh dan alam materi ini, cara berpikir kita sekarang kita rubah, kita balik. Kalau selama ini kita ngotot bahwa alam materi itu lebih nyata, lebih real daripada alam roh, setelah Anda nanti mendengar paparannya, penjelasannya, saya percaya semua selesai pelajaran ini akan mulai mengubah cara berpikirnya, ya. Cara berpikirnya dibalik bahwa yang real, yang nyata sebenarnya adalah semua apa yang ada di alam roh. Justru yang Anda lihat, yang Anda pegang, yang ada di sekitar Anda, yang biasanya Anda katakan ini lebih nyata, nanti Anda bisa berkata, sebenarnya apa yang ada di sekitar saya yang saya lihat, saya pegang ini tidak nyata. Yang lebih real, yang lebih nyata itu yang ada di alam roh. Yang ada di sini tak lain tak bukan, hanya gambar dan bayangan saja. Dasarnya apa, Pak? Kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Yuk kita lihat ya, firman Allah. Kalau ini merupakan satu penafsiran yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Anda boleh membantah. Tapi kalau firman Tuhan, siapa berani membantahnya? Ibrani 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Baca sama-sama ya, pelan-pelan supaya nangkep. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, saudara, ya, perhatikan di sini, ya. Penulis kitab Ibrani memberitahu kepada kita malam hari ini, sekiranya ya Tuhan itu di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Kenapa? Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Dan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Nah, saudara, kita mengenal ya, ada pelayanan imam. Kalau Anda membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu sebenarnya ketika mau dijadikan oleh Allah menjadi bangsa teladan, contoh bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Dia mendidik bangsa ini, mengeluarkan dari Mesir, dibuat menjadi sebuah bangsa dengan harapan seluruh penduduknya nanti semuanya adalah imam. Bangsa imam, saudara. Ya. Namun rencana itu gagal. Akhirnya hanya satu suku, yaitu sukunya Musa, suku Lewi, yang sekarang diangkat oleh Tuhan untuk menjabat atau menduduki sebagai jabatan imam, ya, yang dipimpin oleh imam besar, yaitu kakaknya Musa, namanya Harun. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ada rule-nya, ada aturannya. Semua itu telah Tuhan tetapkan melalui hukum Taurat yang diturunkan oleh Allah melalui Musa itu. Sehingga pelayanan mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah.
Ya. Nah, firman tadi mengatakan, ketika Tuhan di bumi, dia tidak menjadi imam. Kenapa? Karena di bumi sudah banyak imam-imam, ya, yang melayani. Namun, penulis kitab Ibrani tadi mengatakan, pelayanan mereka itu adalah gambaran, dan bayangan dari apa yang ada di surga. Dari tulisan ini, dari ayat ini, sekarang kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi semua imam-imam yang ditunjuk, yang melayani di muka bumi ini, dia hanya gambar. Pelayanannya adalah gambaran. Semua apa yang dilakukan itu menurut contoh. Contohnya di mana? Contohnya adanya di surga. Siapa yang dimaksud, ya, sebagai imam yang sebenarnya itu? Ya, yang dimaksud sebagai imam yang sebenarnya itu cuma satu, saudara. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu disebut imam agung. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di alam roh, masih ada di surga bersama dengan Bapaknya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan imam. Ya, nah disitulah para imam-imam di bumi itu harus meneladani apa saja proyek yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi semua yang di bumi ini hanya gambarannya, menurut aslinya. Kalau nggak sesuai dengan patternnya, ya, tidak sesuai dengan polanya, nanti para imam-imam ini akan kena sanksinya. Kenapa? Mereka harus melakukan sesuatu menurut yang sebenarnya, menurut polanya, menurut patternnya, menurut yang aslinya itu loh. Anda tahu ya, apalagi kalau imam itu disebut imam ruang maha kudus. Itu nggak sembarangan yang boleh masuk ke sana. Kenapa? Salah sedikit, game over. Betul? Ya, salah sedikit game over. Ingat ya, Nadab dan Abihu, dia membawa api asing, mati ketika dia melayani. Kenapa? Karena pelayanannya tidak sesuai dengan pola, tidak sesuai dengan patternnya. Amin. Jadi semua imam itu sekarang harus tunduk, karena dia harus melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh imam yang sesungguhnya. Pelayanan yang ada di alam roh tersebut. Amin. Jadi imam yang di bumi ini hanya gambar, wakil aja. Untuk apa? Untuk memberitahu atau melakukan sesuatu yang mirip seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di alam roh atau di surga. Dari sini kita bisa menangkap sekarang. Kalau tadi istilah mengatakan bahwa alam roh lebih real dari alam materi. Ya, sebenarnya imam yang di bumi itu hanya gambar. Gambar dari yang di atas, amin. Tapi bisa Anda pegang. Ya. Tapi semuanya terjadi karena ada yang lebih dahulu. Yang lebih dahulu ada, itulah yang disebut yang real. Yang nyata. Amin. Nah, dia lebih dulu ada daripada semua yang ada di alam materi ini. Jadi imamnya adalah gambar, pelayanannya juga gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Amin. Nah, tadi juga dikatakan tentang kemah pertemuannya juga. Ketika Musa disuruh naik ke atas gunung oleh Tuhan, Tuhan memperlihatkan satu pemandangan. Sehingga Musa bisa melihat di sana ada kemah atau tabernakel itu. Lalu Musa selama 40 hari suruh mengamati, memahami dengan teliti dan cermat. Setelah selesai, paham, lalu Musa disuruh turun. Untuk apa? Bikin duplikatnya. Bikin gambarannya. Nah, jadi kemah suci yang sekarang menjadi kemah suci yang ketiga ya, yang dibangun oleh Salomo itu. Nah, dari situ saudara, kita lihat dari kemah suci itu semuanya itu ada pola aturannya,
harus sesuai dengan standar kemah yang ada di surga itu. Nggak boleh melenceng sedikit pun. Jadi kemah sucinya juga gambar dan bayangan. Ya, harus dibuat menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada Musa di atas gunung itu. Kita lihat juga saudara dalam Wahyu 11 ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Perhatikan ya. Bait suci Allah bukan yang di Yerusalem, tapi bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara, ketika Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia banyak melihat ya hal-hal yang ada di alam roh. Salah satunya terbukalah ya langit ya, bait suci Allah yang di surga itu juga terbuka. Lalu ketika dia melihat bait suci itu terbuka, tabut perjanjian kelihatan saudara. Ya. Nah, kenapa untuk melihat tabut perjanjian itu harus bait sucinya terbuka walaupun di alam roh? Karena gambaran yang ada di bumi itu merupakan satu hal yang akan terjadi juga di alam roh, saudara. Ya, Anda lihat. Di muka bumi ini ada bait suci kan? Dibagi menjadi 3 ruangan. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Tabut perjanjian itu diletakkan atau ditaruh bukan di halaman. Bukan di ruang kudus. Tapi ditaruhnya, ditempatkannya, diletakkannya di ruang maha kudus. Gak semua orang umum bisa melihat. Kenapa? Tempat itu tempat khusus. Sehingga harus dibatasi dengan tirai. Amin. Nah, tirai. Walaupun orang masuk ke ruang kudus sekalipun, gak akan yang bisa melihat tentang tabut perjanjian yang ada di situ. Kecuali imam ruang maha kudus itu masuk ke ruang maha kudus baru bisa melihat. Ya. Tapi kalau tirainya dibuka, saudara, otomatis semuanya akan bisa melihat. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu tepat. Seperti apa yang terjadi, yang digambarkan, yang dibuat oleh Musa di muka bumi ini. Ya. Ketika bait suci itu dibuka, tirainya dibuka, akan kelihatan tabut perjanjian. Jadi di bumi ada tabut perjanjian yang digotong tuh oleh bangsa Israel. Ya, sebagai lambang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kalau mereka perang kadang-kadang digotong juga ya. Si bait suci ini, apa sih? Tabut perjanjian ini digotong ya. Tapi untuk diumum gitu nggak dibuka blak gitu nggak. Ditutup saudara. Karena nggak boleh dilihat. Jadi ditutupin. Nah, dibawa kemana-mana oleh mereka. Ternyata apa yang terjadi, yang dibuat oleh Musa di muka bumi ini, itu sebenarnya hanya gambar dari apa yang ada di surga itu. Nah, Anda tahu? Lihat gambarnya lagi ya. Nah, supaya Anda ngerti dulu, akan saya jelaskan. Ini bentuk daripada tabut perjanjian. Kotak ya. Di dalam kotak ini ada 2 loh batu ya. Lalu ada tongkat Harun yang berbunga dan ada 2 mana ya, mana. Nah, di atasnya itu ada kerub ya. Ditutup perdamaian itu, di atas tutup perdamaian ini ada kerub saudara ya. 2 malaikat yang sayapnya saling bersentuhan. Nah, saudara, ya, kalau di bumi ini sayapnya, malaikatnya dibuat dari tembaga atau emas ya, dari benda sehingga jadi patung. Tapi kalau yang di sana asli malaikat, saudara. Di sana asli malaikat yang ada di atas tutup pendamaian itu, saudara. Ya, nah karena malaikatnya nggak turun ke bumi, makanya Musa bikin nih, gitu, patung malaikat itu. Ketika kami mengajar tentang barang tumpas, ada beberapa orang yang protes gini, Pak, ya, katanya nggak boleh ya membuat
apapun juga yang menyerupai apa yang di bawah, di bumi, ya, di bawah bumi, di air, ataupun yang ada di langit dan di atas langit itu. Tapi kenapa di dalam tabut perjanjian itu ada patungnya malaikat? Nah, saudara, ini bukan untuk kepentingan manusia. Karena untuk menunjukkan bahwa ada malaikat di atas ya peti grafirat itu, maka Musa disuruh oleh Tuhan buat patungnya. Ya. Walaupun membuat patung itu dilarang oleh Tuhan, tapi untuk kepentingan dia, untuk menunjukkan bahwa ada hal seperti ini di alam roh, orang yang membuatnya tidak melanggar artinya. Amin. Tapi kalau Anda memang punya idola, lalu Anda buat patungnya, lalu Anda taruh, lalu Anda pelototin terus, Anda kagumi terus dan sebagainya, lah yang itu, yang nggak boleh. Betul? Itu yang disebut barang tumpas. Ya, bisa menjadi berhala. Ngerti ya? Nah, supaya Anda nangkep nanti nggak ada pertanyaan lagi tentang dua kerub yang ada di atas tutup pendamaian ini, kenapa itu boleh? Sementara Tuhan bilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Amin. Oke, itu ya. Jadi banyak hal-hal yang ada di muka bumi ini, sebenarnya itu hanya gambar dan bayangan. Nah, mulai sedikit ya. Nangkep, lalu Anda lihat sebelah Anda. Ada meja, ada kursi, gitu ya. Yang selama ini Anda anggap real, Anda mulai bisa berpikir, ini semua tak lain, tak bukan, hanya gambar dan bayangan saja. Amin. Firman bilang, gambar dan bayangan. Contoh lain saudara, ya. Apa yang ada di bumi sebagai gambar, dan yang di sana adalah aslinya, yang original atau yang lebih nyata daripada yang ada di bumi ini. Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, idenya adalah, yuk mari kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, manusia, yaitu Anda dan saya, sebenarnya tak lain, tak bukan, kita ini hanya gambar. Gambar dari yang original. Ya. Gambar dari aslinya. Yaitu siapa? Allah sendiri. Kita ini gambarnya Allah. Amin. Kita ini hanya gambar. Nah, gambar itu harus sesuai dengan polanya, dengan aslinya. Amin. Coba nanti Bapak Saudara ngaca di depan cermin. Amin. Berdirilah di depan cermin, Anda lihat di dalam cermin ada siapa? Ada Anda, betul? Nah, kalau Anda di depan cermin, Bu Nastiti di depan cermin, tahu-tahu waktu di depan cermin dilihat di dalamnya ada Bu Febo, kan kaget. Nah, benar kan? Pasti Anda akan melihat wajah Anda sendiri di situ kan? Nah, coba Anda setelah mengetahui Anda gambarnya ada di dalam cermin itu, coba Anda senyum. Ketika Anda senyum, gambar yang ada di dalam cermin ikut senyum enggak? Ikut. Sangat mustahil dan sangat ajaib kalau Anda senyum, tahu-tahu yang di cermin menangis berguling-guling. Amin. Nah, aneh bin ajaib bukan? Tangkap ya? Jadi saudara, hidup kita itu harus selaras sesuai dengan aslinya, bukan? Kalau Allah murah hati, masa kita menjadi orang pelit itu? Enggak mungkin. Gambarnya siapa? Anda bukan gambarnya Allah.
Kalau Allah itu panjang sabar, lalu Anda nggak sabaran, nah itu Anda tidak bisa mengekspresikan, nggak bisa membuktikan, menunjukkan bahwa Anda adalah gambarnya Allah, betul? Perhatikan, ya, Anda adalah gambarnya Allah. Yang asli adalah Allah. Anda cuma gambar dan bayangan. Dengan pengertian seperti ini, pertama kita menjaga sikap kita. Dalam hidup ini, saya harus menunjukkan Allah di dalam hidup saya. Kalau Allah senyum, saya senyum. Kalau Allah marah, saya marah. Kalau Allah, itu, nah, berdasarkan itu semuanya. Seperti Allah, apa yang terjadi dengan Allah, itu yang harus Anda lakukan, harus gitu. Ya. Nah, yang kedua, saudara, dengan menyadari kita gambar bahwa Tuhan itu aslinya, sekarang, ya, mana yang lebih penting? Aslinya atau gambarnya? Aslinya atau gambarnya? Yang lebih penting mana? Yang lebih penting aslinya, Min. Tapi kadang-kadang kita merasa diri kita ini lebih penting daripada Tuhan, tuh. Nah, sehingga kita selalu minta perhatian Tuhan, betul? Kita selalu meminta perhatian Tuhan, tapi kita tidak mau memperhatikan Tuhan, betul? Kalau Anda merasa mengerti bahwa Tuhan itu lebih penting dari Anda karena Dia aslinya, Anda gambarnya, cara hidup Anda akan berubah. Tuhan, saya nggak penting. Engkau yang lebih penting. Ya, aku mau tahu banyak tentang Engkau, Tuhan. Jadi waktu-waktu kita yang kita pakai dalam hidup kita ini ketika ketemu dengan Tuhan, bukan kita membuka semua masalah kita di hadapan Tuhan, itu enggak. Kita mulai cari tahu, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan, apa yang ingin Engkau kerjakan. Supaya apa? Saya bisa memanifestasikan Engkau di muka bumi ini. Karena Engkau sangat penting, lebih daripada diri saya. Ya, oke. Ada contoh lagi, saudara. Efesus 3 ayat 32. Ya. Ini ada gambar juga. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, apa yang dikatakan Paulus? Tentang pernikahan. Orang menikah di bumi ini, wah, kadang-kadang biayanya mahal loh, saudara. Ya, saya pernah diundang, padahal itu termasuk di daerah, di Tegal, ya. Ya, itu orang Pemalang nikahin anaknya. Lalu dia sewa gedung di Tegal. Itu habisnya 3M, gitu ya. Yang diundang Agnes Monica, ya toh, terus MC-nya Daniel, gitu ya. Wah, terus banyak artis segala macam gitu. Saya Pak Andreas ya diundang, ya, ada Budurkah Daud juga di situ, wah, ya. Diundang saya lihat tuh, wis, mahal, gitu. Walaupun semahal seperti itu, saudara, supaya orang melihat, supaya orang mengenal, ya toh, dan terkenal semuanya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka ini sebenarnya cuma gambar, amin. Cuma gambar belaka. Ada orang harus menggambar begitu mahalnya luar biasa. Tapi padahal saudara, kadang-kadang biaya yang begitu mahal, setelah selesai menikah dan sebagainya, pernikahannya nggak seperti apa yang diharapkan Tuhan. Ada yang seminggu langsung cerai. Ada yang begitu, saudara. Ya, nah, saudara, apakah seperti itu? Ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan bahwa pernikahan di muka bumi itu adalah gambar dan bayangan? Tuhan bilang gini, ya, sebenarnya Paulus katakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Anda cuma membayangkan. Ketika Anda diizinkan oleh Tuhan boleh menikah, ya bersyukurlah, betul? Kenapa? Anda boleh belajar dari pernikahan ini, supaya nanti ketika menikah dengan Tuhan Yesus nggak kagok, betul ya? Ya,
Memang nanti di hadapan Tuhan, semua orang percaya yang nanti jadi pengantinnya Tuhan itu semuanya adalah mempelai perempuan semuanya, saudara. Walaupun laki dan perempuan ya. Nah, ketika pernikahan ada yang laki, ada yang perempuan kan? Harus belajar mengasihi, harus belajar untuk menghormati dan sebagainya itu. Nah, tapi dari situ semua adalah belajar. Bagaimana nanti ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang ke awan-awan, mereka yang disedot ke sana, lalu ada di di kerajaan 1000 tahun. Nah, ya. Tuh, saya langit baru, bumi baru aja ya. Nah, di kerajaan 1000 tahun, nah disitulah saudara, yang terangkat ini akan ada pesta, ya. Pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu beberapa orang yang terpilih, mereka boleh menjadi pengantinnya Kristus di sana nanti. Nah, tentang pengantin Kristus nanti ada sesi sendiri. Tapi paling tidak malam hari ini kita tahu bahwa pernikahan di muka bumi ini adalah gambar dari hubungan kita dengan Kristus kelak nanti. Amin. Selanjutnya, Kejadian 2 ayat yang ke-8, saudara. Ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Eden sama dengan Firdaus. Taman yang berpagar menurut terjemahan Septuaginta. Ya. Nah, kita mengenal namanya Firdaus. Ketika Tuhan cerita tentang alam roh, dia cerita tentang 2 orang yang meninggal. Ada si kaya dan si miskin. Si miskin dikasih nama oleh Tuhan, namanya Lazarus. Sementara si kayanya tidak dikasih nama. Dua-duanya mati, kata Tuhan ya. Lalu si kaya ini masuk ke Hades, bukan neraka. Amin. Hades itu beda dengan neraka. Kalau neraka itu kata aslinya adalah Gehenna. Ya. Hades itu alam maut. Beda dengan neraka. Ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mati nggak langsung masuk neraka. Tapi ada di ruang tunggu namanya Hades atau jurang maut di situ. Sementara Lazarus ya, ketika mati dibawa oleh Tuhan ke pangkuan Abraham yang disebut Firdaus atau Eden. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, lalu manusia itu ditaruh di satu taman. Taman Eden. Taman Eden. Nah, memang sekarang Taman Eden itu nggak ada, saudara. Walaupun ada orang bikin villa, bikin ini, ya pakai nama Eden. Ya. Tapi Taman Eden yang pernah dibuat, didesain oleh Tuhan, di mana Adam ditaruh itu sudah nggak ada. Tapi kalau kita lihat, sungai-sungainya yang mengelilingi taman itu masih ada. Itu di Mesopotamia atau di Irak. Ya, ada sungai Tigris, Efrat, Sihon, dan Gihon dulu ya. Nah, disitulah saudara dulu letaknya taman itu. Di situ tumbuh juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Amin. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu lenyap taman. Tapi pernah ada. Pernah ada. Nah, Taman Eden di bumi ini itu hanya gambar. Gambar daripada Eden yang sesungguhnya, yaitu tempat penantian bagi orang-orang beriman yang sering disebut sebagai pangkuan Abraham. Jadi beberapa contoh ini membuat kita semakin nangkep dan semakin kuat mengerti bahwa alam roh itu adalah lebih real daripada alam materi. Karena alam roh, semua benda yang ada di alam roh, itu yang asli. Semua yang di bumi ini, itu hanya gambar dan bayangan saja. Amin. Itu hanya gambar dan bayangan saja. Wahyu pasal 27, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Amin. Ini adalah Taman Firdaus yang ada di alam rohnya. Berikutnya, saudara, ya. Setelah kita memahami bahwa alam roh lebih real daripada alam materi, sekarang bicara tentang alam roh dan alam materi, ya. Ternyata tubuh kita ini, ya, ini ada dua dimensi yang disebut tubuh roh atau tubuh surgawi dan tubuh rohani, ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Sebenarnya ada 3 macam tubuh, saudara, ya, yakni tubuh jasmani, tubuh roh, dan tubuh kebangkitan. Awalnya setiap orang yang lahir di bumi ini memiliki 2 tubuh, yakni tubuh jasmani dan tubuh rohani. Loh, Pak, kok 3 gimana? Nah, saya jelaskan sebentar ya. Ketika manusia lahir, sebenarnya sudah punya 2 tubuh. Begitu juga ketika Allah menciptakan Adam, saudara. Adam itu sebenarnya punya 2 tubuh, saudara. Ya, yang dua-duanya punya 5 indera. Ada 5 indera roh dari tubuh rohnya, dan ada 5 indera jasmani dari tubuh jasmaninya. Tubuh rohnya diciptakan lebih dahulu oleh Allah daripada tubuh jasmaninya Adam. Ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, itu idenya ya. Desainnya dulu. Lalu setelah desainnya jadi, Tuhan bilang, ya, maka diciptakannyalah manusia itu laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Habis itu ada ceritanya enggak? Muncul manusia yang kelihatan di bumi enggak? Enggak ada. Tapi ada enggak? Nah, ini pertanyaannya. Ada enggak ketika Tuhan sudah bilang, diciptakannyalah, amin. Jadi Allah sudah bekerja belum? Sudah melakukan sesuatu belum? Sudah. Diciptakannyalah, amin. Ini kata kerja. Jadi Allah bekerja, Allah melakukan, Allah membuat, bukan hanya memikirkan desainnya toh enggak. Maka dijadikannyalah manusia itu laki-laki dan perempuan. Tapi habis ngomong begitu, ya, di materi nggak ada. Tapi kita percaya ya, perkataan itu roh, betul? Ketika Tuhan bilang, dijadikannya manusia itu, apa yang dijadikan oleh Allah pasti ada, amin. Nah, kalau baru mikir, nah, itu baru ada di dalam Allah kan, belum dilahirkan. Tapi ketika dia ucapkan, itu sudah lahir. Ini mekanisme di alam roh, saudara. Di alam roh itu melahirkan nggak harus pergi ke bidan. Ya, nggak harus pergi ke rumah sakit. Betul nggak ya? Nggak harus sesar. Betul? Nggak harus nunggu sampai buka 10, 15, 13, 40. Nggak perlu. Betul nggak? Jadi melahirkan di alam roh itu mudah. Buka mulut, ngomong, jadi. Itu melahirkan. Amin. Bapak sendiri ketika melahirkan Tuhan Yesus bagaimana? Pada hari ini, aku memperanakkan anakku. Keluarlah satu pribadi, namanya anak. Yang dulu namanya, sebelum Yesus, namanya Firman. Tapi ketika dia harus menjadi manusia, untuk misi menebus manusia, dia diberi nama. Si malaikat yang bawa berita itu kepada Maria pesan, anak itu nanti kalau lahir kasih nama Yesus. Amin. Jadi Yesus itu adalah nama manusianya. Ketika dia menjadi daging, namanya Yesus.
yang kita kenal sampai sekarang ini. Amin. Tapi sebelum dia menjadi daging, dulu namanya adalah firman. Kenapa? Karena dia lahir dari mulutnya Allah. Nah, sama nih. Ketika Tuhan Allah berkata, maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Ada yang lahir nggak? Ada yang jadi nggak? Ada. Ya. Nah, terus Anda baca Kejadian pasal 2. Ketika embun itu sudah naik, lalu ada air yang turun, tanah basah. Lalu Tuhan membuat patung, betul? Patung manusia. Lalu dihembusi dengan nafasnya. Lalu menjadi makhluk yang hidup itu. Lalu manusia itu ditaruh di Taman Eden. Pakai tubuh daging. Pakai tubuh fisik. Jadi sebelum manusia ini punya tubuh fisik, dia sudah punya tubuh roh. Amin? Gak ngerti? Sebelum manusia itu punya tubuh daging, dia sudah punya tubuh roh. Amin? Nah, jadi manusia ini punya dua tubuh. Tubuh roh dan tubuh daging. Tapi kenapa tadi dibilang ada 3 tubuh, Pak? Ada 3 macam tubuh. Nah, tubuh daging itu sifatnya temporer, nggak awet. Apalagi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu ada SK-nya Tuhan. Manusia itu daging, umurnya 120 tahun saja. Dan Alkitab berkata, manusia satu kali akan mati dan akan dihakimi. Nah, ketika tubuh daging itu mati, ya, nanti akan ada satu hari, namanya hari penyelamatan. Yaitu hari kiamat. Ada yang rapture, orang yang percaya, orang mati yang beriman di dalam Tuhan ini, sebelum rapture itu terjadi, kuburnya akan terbuka. Ada satu masa yang disebut masa kebangkitan orang-orang mati, yaitu orang-orang percaya kepada Tuhan itu. Ketika mereka bangkit dari kubur, dia pakai tubuh apa? Tubuh dagingnya sudah menjadi tanah. Dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu. Ketika dia keluar dari kubur itu, dia pakai tubuh kebangkitan. Ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam awal kemuliaan, dia akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ini tergantung saudara, ya. Jarak waktu, ya, dari alam materi ke alam roh, kemuliaan itu berapa detik, berapa lama? Ya, berapa lama? Kalau orang mati bangkit, lalu dia harus masih ada di bumi cukup lama. Contoh Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia 40 hari masih ada di bumi kan? Pakai tubuh apa? Pakai tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu lebih lembut daripada tubuh daging, saudara. Tapi masih bisa dipegang. Masih bisa makan makanan manusia. Buktinya Tuhan Yesus ketika 40 hari dia ada di muka bumi ini, dikasih ikan goreng sama murid-muridnya, dia makan juga tuh, betul ya? Bisa makan ikan goreng. Ikan bakar juga bisa. Nah, pakai sambal dabu-dabu. Wah, itu hauja. Nah, masih bisa makan. Betul? Masih bisa dipegang. Masih bisa diraba oleh murid-muridnya. Tapi tubuh kebangkitan ini, walaupun bisa dipegang, bisa makan, dia bisa tembus tembok, saudara, betul ya? Ingat, ketika mereka ketakutan, mereka kumpul di Yerusalem, lalu semua pintu ditutup. Tahu-tahu Yesus masuk aja itu, lis gitu ya. Lewat apa coba? Ayo. Tahu-tahu ada di tengah-tengahnya aja. Kaget mereka semua, hantu, hantu, hantu. Yesus bilang apa? Hantu nggak punya daging. Nih rabak nih. Nah,
Hantu nggak punya tubuh maksudnya. Karena apa? Hantu itu roh. Aku masih punya tubuh. Nah, tubuh yang dipakai oleh Tuhan Yesus selama 40 hari, itulah yang disebut tubuh kebangkitan. Amin. Setelah itu, Tuhan Yesus 40 hari di muka bumi, ajak murid-muridnya ke satu bukit. Namanya Bukit Zaitun. Disitulah kurang lebih 120 murid menyaksikan Yesus diangkat. Amin. Sekarang kita rayakan sebagai kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik sampai hilang itu, dia pakai apa? Tubuh apa? Bukan tubuh kebangkitan lagi. Dia sudah pakai tubuh kemuliaan. Nangkep ya? Nah, jadi ada 3 macam tubuh. Tapi pada dasarnya manusia itu punya 2 macam tubuh. Anda bisa bedakan dulu. Ya. Kenapa ada 3? Karena prosesnya. Tapi pada hakikatnya, saya dan saudara ini punya 2 macam tubuh. Amin. Nah, kalau kita mengenal ada namanya kebangkitan. Bagaimana dengan orang bangkit itu ya? Pada waktu seseorang meninggal, orang itu keluar dari tubuh jasmaninya dalam tubuh rohaninya. Ya. Yang sama persis dengan keadaan tubuh jasmaninya. Bila ia mati karena sakit jantung, tubuh roh ini menderita sakit jantung juga. Bila ia putus tangan atau kakinya dalam kecelakaan, tubuh roh itu pun putus tangan dan kakinya juga. Bila ia orang percaya, nanti pada waktu kebangkitan orang-orang mati, ia memperoleh tubuh kebangkitan yang mirip dengan tubuh jasmani, tetapi lebih halus dan bersifat roh. Tadi sudah saya jelaskan. Bisa makan dan memegang benda-benda sendiri, berbeda dengan tubuh orang mati yang tidak bisa makan atau menikmati makanannya, kecuali dengan merasuk tubuh orang hidup dan ikut menikmati makanan dan minuman melalui tubuh orang hidup itu. Nah, sudah sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita lihat beberapa ayatnya dulu. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, 1 Korintus 15, 51 sampai 53. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, Bapak Saudara, jadi dari beberapa ayat ini sekarang kita tahu bahwa kita ada 2 tubuh. Tubuh ya jasmani dan tubuh rohani. Ya, tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Dua-duanya memiliki ciri masing-masing. Tubuh surgawi ya itu kemuliaannya lebih daripada tubuh jasmani itu, ya. Nah, tadi ada satu hal yang akan kita jelaskan supaya nanti nggak bingung tentang pada waktu orang meninggal tadi ya. Ketika dia keluar dari tubuh jasmaninya, ya, masuk dalam tubuh rohnya, itu sama persis. Karena apa? Desainnya sama, ya. Nah, keadaannya pun sama, ya. Pada waktu apa yang dialami ketika masih ada di dalam tubuh jasmani. Jadi ketika mungkin orang masih hidup itu pakai tubuh jasmani sebelum dia mati, lalu menggunakan tubuh roh. Mungkin sebelum ia mati, ya, ia sakit jantung nih. Ya. Tubuh rohnya juga sama menderita sakit jantung, Saudara. Kalau tangannya putus, tubuh rohnya juga ngalami tangan putus. Kenapa? Gambar dan aslinya itu nggak bisa berbeda, amin. Apa yang terjadi, yang Anda deteksi di alam materi itu,
itu sebenarnya pergerakannya dimulai di alam roh sebenarnya. Ya. Jadi dua-duanya sama. Jadi ketika yang di materi ini Anda melihat sakit jantung, tubuh rohnya juga sakit jantung. Begitu juga dengan sebaliknya kalau saya mendoakan orang nih, ya. Orang yang terdeteksi ya, sakit jantung seperti itu. Lalu saya doakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku lenyapkan semua masalah pada jantung orang ini. Beresin semuanya. Kalau perlu diganti dengan jantung yang baru, jantung yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya berdoa, sebenarnya saya bukan berdoa untuk tubuh jasmaninya. Saya berdoa untuk tubuh rohnya. Kenapa? Itu yang sering saya lakukan. Karena mengubah tubuh roh itu lebih mudah daripada mengubah tubuh jasmani. Di alam roh ngomong jadi. Di alam materi sudah ngomong sampai berbusa kadang-kadang loh. Enggak jadi-jadi sudah. Kenapa? Roh itu penurut, daging itu bandelnya luar biasa. Lemahnya luar biasa. Jadi bekerja di alam roh ini membuat lebih enteng. Ketika saya melihat tubuh roh orang itu jantungnya bagus, jantungnya sehat. Sebentar lagi ketika saya deklarasikan kepada tubuh dagingnya, kadang-kadang saya berdoa, sembuh di alam roh dan terjadi di alam materi. Nangkep sudah ya? Sembuhnya di mana? Di alam roh. Terjadi juga di alam materi. Otomatis kalau aslinya berubah, gambarnya juga harus berubah. Amin. Kalau Anda mendeteksi gambar yang salah, jangan-jangan aslinya juga lagi salah, saudara. Ya. Nah, semua hal yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya dampak. Ya. Pekerjaan roh, khususnya roh-roh jahat itu, kadang-kadang dia bukan hanya menyerang tubuh jasmanimu. Kadang-kadang dia melakukan intervensi pada tubuh rohmu lebih dahulu, lalu ketika tubuh rohmu itu kalah, nah, tubuh jasmanimu akhirnya ikut kalah. Ketika tubuh rohmu menderita, tubuh jasmanimu juga ikut menderita. Ketika tubuh rohmu sakit, tubuh jasmanimu juga ikut sakit, saudara. Jadi apa yang ada yang terjadi pada tubuh jasmani ini membuktikan kondisi apa yang sedang terjadi pada tubuh roh Anda gitu. Amin. Nah, kalau orang kehilangan tubuh jasmaninya, apakah otomatis tubuh rohnya juga mengalami kesembuhan? Enggak, belum tentu. Ada beberapa orang kadang-kadang ya memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, untuk keluarganya. Kadang-kadang ya satu harapan ya. Waktu saya punya teman ya, dia orang terkenal cukup lah banyak temennya gitu ya. Wah, di Facebooknya saudara, sama Instanya. Ketika foto kematiannya itu diupload dan sebagainya. Banyak bilang, ya karena dia sakit. Ya, dia bilang, ya, sekarang udah enak, surga, udah sembuh gitu ya. Nangkep maksud saya, sudah sembuh di surga gitu ya. Lah, belum tentu. Kalau nggak ada yang mengerjakan, nggak ada yang menggarap di muka bumi ini, tubuh roh itu nggak akan berubah juga. Sama seperti apa yang dialami ketika dia memakai tubuh daging sebelum mati. Ya, oleh karena itu gereja Tuhan diberi otoritas oleh Tuhan kan? Otoritasnya sampai ke alam maut. Amin. Kepadamu aku beri kuasa, betul ya? Di bumi dan di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Betul? Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, kita diberi otoritas. Jadi kalau Anda menemukan ada beberapa orang ya yang sebelum meninggal punya gejala ini dan itu dan sebagainya. Itu tugas kita bagi gereja Tuhan. Untuk apa? Menyembuhkan makhluk-makhluk di alam roh itu loh. Kalau enggak, saudara, karena mereka masih merasakan sakit, ya, karena jiwanya kan ikut ke sana. Dan dia enggak punya tubuh. Akibatnya apa? Si mati ini, untuk mengekspresikan rasa sakitnya ini,
kadang-kadang dia cari orang-orang hidup yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Masuklah ke dalam tubuh orang hidup. Lalu orang hidup yang tadinya sehat walafiat itu, gara-gara kemasukan roh orang mati ini, dia jadi sakit sama seperti sakitnya si mati itu. Nah, pemahaman ini kalau tidak dipahami, nggak dimengerti oleh gereja Tuhan, sukar untuk menyelesaikannya. Banyak ya, orang-orang udah didoain sana kemari gitu, tapi nggak beres-beres. Lalu dibawa ke RTM. Nah, ketika di RTM ini, karena kita memahami tentang pelayanan dunia orang mati, nah disinilah kita garap. Yang disembuhkan bukan yang hidup. Yang disembuhkan adalah si mati yang ada di dalam tubuh orang hidup itu. Jadi tubuh roh itu bisa masuk ke dalam tubuh orang hidup. Sehingga orang hidup yang kemasukan ini sekarang berpribadi ganda. Karena apa? Ada dua tubuh roh yang ada di dalam tubuh si hidup itu. Tubuh rohnya sendiri dan tubuh roh orang mati yang masuk ke situ itu. Biasanya nih, orang-orang mati itu memilih orang-orang yang punya tubuh orang hidup ini yang lemah. Sehingga dia bisa mendominasi. Dia bisa menguasai, dia bisa mengatur si hidup ini. Sehingga si hidup ini enggak berdaya, ketika si mati ini masuk, dia bisa melakukan sesuka-sukanya menurut keinginan daripada si mati itu. Ayo ya, kalau Anda melihat ada gejala-gejala seperti ini, kok orang begini, kok ini enggak, kok ditengkeng disembuhkan. Bahkan dokter bilang enggak ada sakitnya. Nah, kalau dokter yang ngerti tentang tubuh manusia ini, dicek sana sini dengan peralatan yang canggih, tidak ketemu penyakitnya. Pasti yang sakit bukan orang itu, betul? Yang sakit siapa? Pasti ada roh orang mati yang sakit yang ada di dalam diri orang itu. Dengan mudahnya kita bisa lakukan itu, saudara. Ya, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara belajar di RTM ini. Anda dipanggil sebagai gereja Tuhan yang diberi otoritas atas alam maut. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini tugas, tanggung jawab kita semuanya, amin. Tapi ada beberapa orang kadang-kadang ngeledekin saya gini, ya Pak Gideon, ya. Karena dia teman kadang-kadang panggil nama saya Gideon. Ya. Nginjilin di alam roh nggak ada kolektornya. Emangnya kalau bikin bertobat banyak roh gitu, lalu nanti diedarin kantong kolektor gitu penuh Pak, gitu. Saya menggeleng-geleng gitu. Kamu itu otaknya duit aja itu. Kan firman Tuhan berkata, kamu menerimanya dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma, betul? Masalah hidup kita ini, apa yang kita butuhkan? Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita loh. Saya hamba Tuhan, ya, udah 40 tahun lebih. Jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini nggak pernah kekurangan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Walaupun banyak menginjili dan melakukan ya kegiatan-kegiatan untuk makhluk-makhluk roh. Ya, Tuhan itu ajaib, amin. Jadi kamu lain jangan mikir kolektor. Ya, sekarang ini penting sekali, amin. Pelayanan roh, ya. Nah, jadi kalau ada orang sebelum mati dia sakit jantung, saudara. Jadi tubuh rohnya yang keluar dari tubuh jasmaninya ini, dia masih sakit jantung loh. Harus ada yang menyembuhkan. Amin. Harus ada yang menyembuhkan. Kalau enggak, si mati sakit jantung itu, dia tetap merasa sakit di sana dan dia cari pelampiasan. Biasanya menjadi pelampiasan yang paling banyak adalah saudara-saudaranya. Anda lihat ya, namanya penyakit jantung itu kan dibilang penyakit keturunan kadang-kadang. Nah, diabetes disebut penyakit keturunan. Apa artinya keturunan? Kalau kakeknya sakit, anaknya sakit, cucunya sakit,
cicitnya sakit, betul? Kenapa harus nurun? Sebenarnya ini adalah pelampiasan dari si sakit yang lebih dahulu tadi. Dia pinjam tubuh anaknya, dia pinjam tubuh cucunya, dia pinjam tubuh cicitnya. Karena dia nggak tahan sakit di sana. Nah, gereja itu harus bangkit. Dengan mengerti tentang punya dua tubuh, alam roh lebih real daripada alam materi, ada mekanisme di alam roh yang luar biasa seperti ini, dan kuasanya diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini penting, ini adalah tugas daripada gereja Tuhan. Bukan hanya khotbah untuk orang hidup toh. Paulus bilang ya, tugas pemberitaan Injil itu, ya, untuk menyampaikan rahasia yang berabad-abad itu bukan hanya untuk orang-orang hidup, tapi juga untuk pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang di alam roh. Ya, ada namanya penginjilan di alam roh. Nah, tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara bisa, ya, nanti ada pelajarannya sendiri. Oke, sekarang berikutnya, satu lagi ya. Ada materi di alam roh lagi, ya. Darah Yesus di alam roh. Nah, ini ceritanya menarik nih. Darah Yesus di alam roh. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, ia sempat dijumpai oleh Maria Magdalena. Dan sesudah itu ia pergi kepada bapaknya dengan membawa darahnya sendiri sebagai bukti penebusan dosa manusia. Tapi yang dibawa pastilah bukan darah yang telah diserap oleh tanah di Golgota itu. Itu berarti ada darah di alam roh yang dibawa Tuhan Yesus ke hadapan tahta Allah Bapa dan ditaburkan di hadiratnya. Amin. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit pada kematian itu ya, dia kan ketemu Magdalena. Ketika Maria Magdalena mau sentuh dia, karena dia sukacita, guru, ya, Tuhan. Ketika mau sentuh, Yesus bilang apa? Don't touch me. Jangan sentuh aku. Dengan alasan, aku belum pergi kepada Bapa. Habis itu hilang, celing, gitu ya. Setelah hilang, setelah dia pergi kepada Bapa, Yesus balik itu. Menjumpai murid-muridnya, bukan? Dan dia bilang, ketika ada orang yang nggak percaya, namanya Thomas, suruh datang dari sini. Ya, suruh cucukkan ini, bekas paku di tangan saya ini. Boleh pegang saya, amin. Nangkep ya? Kenapa dia nggak mau dipegang? Karena dia harus menghadap Bapak dulu. Untuk apa ke sana? Ya, pertama, dia keluar dari Hades, membawa tawanan-tawanan yang percaya ketika Tuhan Yesus melakukan penginjilan di dunia orang mati. Ya, di kalangan orang-orang mati itu. Dan banyak sekali yang percaya. Jadi Yesus ketika di Hades itu ngapain 3 hari? Dia bilang, "Hai dengar semua ya, aku telah mati. Darahku menebus kalian semuanya. Siapa yang mau percaya? Silahkan." Ternyata yang percaya banyak. Yang percaya ketika Tuhan Yesus menginjil di dunia orang mati atau di Hades itu semua ketika Yesus bangkit, disedot semua bareng Yesus. Lalu ditaruh di pangkuan Abraham. Betul? Karena dikategorikan sebagai orang percaya. Walaupun dia percaya setelah mati. Nah, tapi percaya juga. Apa bisa orang mati percaya? Kalau ada yang bisa bicara kepada orang mati, memberitahu mereka, lalu si mati itu bilang, yes, aku percaya. Itu nggak beda dengan orang hidup yang percaya juga, amin. Nangkep ya? Syaratnya adalah percaya. Yesus turun ke dunia orang mati, membuat banyak roh menjadi percaya. Sehingga roh yang percaya itu akhirnya dievakuasi, sedot naik ke sana. Yang kedua, ya, dia membawa darahnya ke hadapan tahta Bapa. Ya, itu ditulis dalam Ibrani 9
ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukan darah anak lembu, darah domba, bukan. Tapi darahnya sendiri. Nah, persoalannya saudara, 3 hari Yesus ada di Hades. Padahal di dunia orang mati. Dan ketika Yesus mati, itu geledek hujan deras, bukan? Alkitab bercerita gitu kan? Nah, coba saudara, Anda potong ayam deh, gitu ya. Lalu darahnya itu tercecer di tanah gitu ya. Lalu hujan deras, wah, gitu ya. Lalu Anda coba lihat, di tempat lokasi Anda potong ayam tadi itu, darahnya masih ada nggak? Darahnya ikut masuk ke tanah kan, bersama dengan air hanyut, bukan? Ya, apalagi di atas gunung, saudara. Di atas batu itu. Wah, cepat, saudara. Ya, darah Yesus secara fisik itu kemana tuh nggak ngerti. Tapi Alkitab bilang, ketika dia bangkit setelah 3 hari mati itu, dia pergi kepada Bapaknya, dia membawa darahnya sendiri. Pertanyaannya, darah apa yang dibawa oleh Yesus? Karena Alkitab juga nggak bilang, Yesus mampir ke Golgota, dia cari-cari darahnya, gitu nggak ada ya. Nggak ada, gitu. Nggak ada ayatnya. Nah, tapi dia langsung pergi kepada Bapa, cepet-cepet itu ya. Nah, lalu dia bawa darahnya. Darah apa? Ternyata ada darah di alam roh. Jadi darah Yesus yang diteteskan ke bumi itu untuk menebus bumi itu loh. Hari itu ada deklarasi. Bumi diwakili mulutnya di Golgota ini minum darahnya Yesus. Nah, tapi untuk jaminan penebusan, itu bukan darah yang di Golgota itu. Jaminan penebusan Anda yang hari ini, setiap kita percaya kita bersalah, lalu kita bilang, Tuhan, sucikan saya, ampuni saya. Dengan apa? Dengan kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Ya. Dulu saya punya lagu favorit ketika dulu saya suka jadi WL, singernya Bu Febe. Oleh darah anak domba, sampai lompat-lompat gitu ya. Oleh kesaksian kita. Waduh. Waktu Frankie Siombing karang lagu itu baru-baru itu. Wah, saya suka banget tuh. KKR kemana-mana ya. Ke Lampung, kemana, ke Pontianak. Pokoknya lagu itu nggak pernah nggak. Ikon. Luar biasa itu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bicara tentang darah, betul? Darah yang mana sekarang pertanyaannya, Min? Darah di Golgota udah hilang. Tapi darah itu sampai hari ini masih ada, betul? Sampai hari ini. Dan diciduk, dipakai untuk menghapus dosa manusia. Nggak pernah habis. Berapa miliar? Dan satu orang itu berdosanya berapa kali? Bayangin, saudara. Kalau cuma 1 titik, 1 tetes dari Golgota ini, cuma hanya untuk sedikit orang, bukan? Tapi bisa menghapus dosa semua banyak orang. Itu darah di alam roh, saudara. Jadi ada darah di alam materi, ada darah di alam roh. Sehingga darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Amin. Kolose pasal 1, 19 sampai 20. Nah, ini ayat emasnya. Amin. Kolose 1, 19 ayat 20.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga atau di alam roh. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Mengadakan pendamaian dengan darah salib Yesus itu. Dan ini menjadi jaminan kita semuanya. Melalui dialah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, melalui siapa? Melalui Yesus. Bapa memperdamaikan segala sesuatu. Baik yang di alam materi atau di bumi ini, juga yang ada di alam roh. Artinya apa? Bukan hanya untuk orang hidup yang ada di alam materi. Kalau dikatakan di sini juga untuk yang ada di sorga, yang ada di heavenly places, alam roh, tempat-tempat di alam roh, berarti untuk makhluk-makhluk roh juga, amin. Nah, makhluk roh itu bisa malaikat, makhluk roh itu bisa roh-roh orang mati juga. Itu boleh, ya. Kita gunakan darah Tuhan Yesus menjadi jaminan keselamatan mereka semuanya. Amin. Injil itu bukan melulu untuk orang hidup. Karena Injil itu memberitakan tentang kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan sekarang menyediakan darah pengampunan itu. Itu berita Injil. Harus didengar kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan siapa? Bukan hanya manusia. Ada malaikat yang jatuh. Ada malaikat yang merendahkan derajatnya. Betul? Ada juga roh-roh orang mati. Itu juga boleh menerima jaminan berita itu. Sampai akhirnya darah Tuhan Yesus juga menebus mereka semuanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Malam hari ini, ya, biarlah kebenaran firman ini boleh membukakan mata hati kita semuanya. Besok kita akan lanjutkan, ya. Nah, ada materi-materi di alam roh. Apa saja sih sebenarnya? Materi-materi di alam roh itu apa saja? Ya, besok kita akan bahas. Amin. Jangan ketinggalan. Besok ikut lagi. Ajak teman-teman. Karena kita sedang membahas sesuatu yang jarang diajarkan di gereja-gereja Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.